Yang amat bu. Gua. Gua tahu ininya belum mulai. Jadi kita bareng-bareng aja nggak apa? Ini satuin. Yang bocah kembar. Iya. Ngapa lu bu? Lo ngapain berduaan lagi? Tahu. Gue nggak kelihatan kok gitu. Pertanyaannya mana tadi? Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya dan salam sejahtera. Iya. Iya Kak, sejahtera. Perkenalkan, saya Adele selaku moderator yang akan membantu mengarahkan jalannya sosialisasi pagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk SPV Sesatikana Cabang Depok. Kemudian terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya mengikuti acara sosialisasi pagi ini. Sosialisasi kami mengenai pinjaman uang teknologi informasi. Nah, untuk acara sosialisasi hari ini nanti akan terbagi dalam 5 sesi. Sesi pertama itu perkenalan tim Duetku. Kemudian sesi kedua itu nanti akan ada presentase mengenai aplikasi Duetku dan ya. Nanti juga tempat foto bersama yang dibawakan. Ini Pak, saya persilakan. Silakan Pak. Ya Bu Adel, tunggu Bu ya. Saya tunggu peserta sampai 50 dulu, baru kita mulai. Ini peserta masih 29. Tunggu dulu. Ya, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan tim Sesa Pikana area Depok ya. Pak ya. Tunggu Pak ya, sebentar Pak. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dan manajemen Sesa Pikana area Depok atas kesediaan waktunya pada pagi hari ini untuk mau mengikuti sosialisasi Dueku dan DevosPay. Di sosialisasi kali ini, kami dari PT Dueku Peduli Indonesia akan memperkenalkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Dueku dan aplikasi DevosPay. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih itu aplikasi Dueku dan apa sih itu aplikasi DevosPay? Di presentasi saya kali ini nanti akan dijelaskan apa sih itu Dueku dan apa itu DevosPay, apa sih keuntungannya dibanding kompetitor lain. Pada kesempatan kali ini kami berharap juga teman-teman nanti bisa bertanya ya, misalnya kalau tidak mengerti dengan aplikasi Dueku dan DevosPay, dan apabila ada yang berminat bisa bertanya supaya lebih jelas, supaya komunikasi dapat berlangsung secara dua arah. Baiklah, saya akan masuk ke presentasi Dueku dan DevosPay. Saya akan share screen dulu Bapak Ibu ya, ditunggu Pak ya. Presentasi saya sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu presentasinya. Sudah kelihatan Pak? Udah. Cukup Pak, cukup. Iya kelihatan. Kelihatan Pak. Ya. Kita akan masuk ke DevosPay itu Pak ya. Apa sih itu DevosPay? DevosPay merupakan salah satu produk dari PT TBK yang merupakan perusahaan daripada Dueku Peduli Indonesia. Masalah yang terjadi di Indonesia ada 3 hal ya yang membuat latar belakang kami untuk membuat aplikasi DevosPay dan Dueku. Yaitu pertama, pembayaran secara konvensional. Di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan cara konvensional ketika melakukan pembayaran atau membeli barang. Kedua, menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri. Pada beberapa daerah di Indonesia masih memiliki budaya antri ketika melakukan pembayaran tagihan. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk banyak hal produktif. Yang ketiga, posisi loket pembayaran jauh dari rumah. Pada beberapa daerah di Indonesia, tempat pembayaran seringkali berada jauh dari rumah, sehingga untuk melakukan pembayaran terbilang kurang praktis, dan hal ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan hal tersebut. Apa itu DevosPay? DevosPay adalah platform aplikasi mobile, fitur web atau API, transaksi, distribusi digital, dan produk perdagangan online atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce, yang menghubungkan antara masyarakat umum, orang-orang yang tidak dapat ditagih bank atau tidak memiliki rekening di bank, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan model offline untuk sistem online. Jadi di DevosPay ini teman-teman, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya ya di aplikasi Play Store. Bisa juga fitur yang ada di DevosPay. Selebihnya sementara kami proses pengembangan dan kami berharap tahun depan sudah bisa diluncurkan.
Atau saya coba putus pakai jaringan dulu Pak Adi. Bergiliran. Tidak ada yang Udahan ya. ini udah, apa gimana? Udahan. Bawah. Ya Pak? Jaringannya bagus. Ngopi dong orang pulang aja ngapain ngopi mulu. Besok gajian tenang aja. Futsal. Ayo futsal. Ayo. Futsal. Yuk 50 orang ini futsal. Lawan gua nih. 25. Ya bahas yang lain dulu bro. Kita lagi meeting ini. Jerawat. Perhatikan lo. Yang bahas futsal dulu. Ayo mulai. Skoi. Mabar. Mabar apa, Rek? Mabar Ya, PUBG. tadi Pak, kita mulai dari awal Pak ya. Suara tadi kan kurang jelas Oh, Pak. ya. Sekarang udah jelas Mulai Pak ya. dari nol, Iya Pak, Pak. boleh. Ya, tolong mungkin Iya. teman Bapak Ibu mungkin bisa mute suaranya dulu. Mute dikasih silent dulu Pak ya. Supaya kita bisa lanjut Pak. Baik Kita mulai Pak. Pak ya. Ya, Mulai dari nol. ya mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mute atau silent suaranya dulu Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lanjut Pak. Supaya cepat selesai. Jadi di aplikasi DevosPay merupakan salah satu dari produk PT Hensel Davos Indonesia Tbk Pak ya. Masalah yang terjadi di Indonesia yaitu pembayaran secara konvensional. Di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan cara konvensional ketika melakukan pembayaran tagihan atau membeli barang. Yang kedua, menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri. Pada beberapa daerah di Indonesia masih memiliki budaya antri ketika melakukan pembayaran tagihan. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk banyak hal produktif. Ketiga, posisi loket pembayaran jauh dari rumah. Pada beberapa daerah di Indonesia, tempat pembayaran seringkali berada jauh dari rumah sehingga untuk melakukan pembayaran terbilang kurang praktis. Di sini kami memperkenalkan dengan apa itu dengan DevosPay. Apa sih itu DevosPay? DevosPay adalah platform online, aplikasi mobile, situs web atau API, transaksi distribusi digital, dan produk perdagangan online atau e-commerce yang menghubungkan antara masyarakat umum, orang-orang yang tidak dapat ditagih bank, tidak memiliki rekening di bank, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan model offline untuk sistem online. Jadi di sini teman-teman bisa mendownload aplikasi DevosPay di Google Play Store, dan juga bisa melakukan top up saldo di bank yang kerjasama dengan kami. Ada 4 bank ya, Mandiri, BCA, BRI, dan BNI, serta minimarket seperti di Alfamart atau Indomaret. Ini fitur-fitur yang terdapat pada DevosPay yang untuk saat ini baru ada 4 Pak ya fiturnya, sementara tahap yang lainnya setelah kami proses pengembangan dan berharap tahun depan sudah bisa digunakan. Fitur yang pertama itu pembayaran tagihan. Di DevosPay ini pembayaran tagihan bisa dilakukan melalui berupa tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan lainnya. Fitur yang kedua itu pembelian pulsa seluler. Kami sudah kerjasama dengan beberapa provider, yakni Telkomsel, Indosat, XL, Smart, Tri, dan lainnya. Fitur yang ketiga itu pesan layanan transportasi. Teman-teman juga bisa melakukan pembelian tiket mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal, tiket bus, dan lainnya. Yang keempat inilah komisinya Bapak Ibu ada fasilitas cicilan atau aksuran di multi finance seperti Adira, Auto, dan Wong Finance bisa juga dilakukan di DevosPay untuk melakukan pembayaran. Sedangkan produk lain seperti produk retail, pembelian konten digital, DevosPos, dan Devos Distribution, sementara kami proses pengembangan dan berharap tahun depan sudah bisa kita gunakan.
Seperti yang saya jelaskan tadi, metode top up, Bapak Ibu bisa menggunakan DevOps Pay dengan menggunakan metode top up atau isi sendiri ya, melalui bank kerjasama dengan kami ada 4, yaitu BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Dan juga melalui minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Mengapa Bapak Ibu harus memilih DevOps Pay? Terdapat beberapa kelebihan atau keunggulan daripada DevOps Pay. Yaitu yang pertama, bermacam produk dalam satu aplikasi. Banyak produk seperti pembayaran tagihan, e-commerce, konten digital dalam satu aplikasi. Kedua, berbagai metode top up. Metode top up transfer bank dan deposit top up di minimarket adalah salah satu unggulan kami di DevOps Pay, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketiga, fitur kasir dalam satu aplikasi. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk kasir karena Anda dapat mengintegrasikan sistem tagihan Anda ke fitur kami. Itu membuat penghitungan keuangan Anda dapat dikendalikan sendiri di mana saja. Yang keempat, fitur distribusi dalam satu aplikasi. Karena kami akan menghubungkan Anda dengan banyak distributor di Indonesia. Bermacam metode pembayaran yang dapat Anda pilih dalam fitur ini seperti pengiriman tunai, utang, transfer bank, dan lain-lain. Kelebihan kami yang kelima adalah total agen di Indonesia lebih dari 150.000 agen dan tersebar di seluruh Indonesia. Agen terbesar kami di Indonesia terletak di Indonesia Timur, di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, Ambon, Ternate, dan lain-lain hampir sekitar 60%. 40%-nya tersebar di Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia memiliki target untuk membuat inklusi keuangan di Indonesia. Begitupun dengan kami, lokasi yang sangat potensial untuk menerapkan target ini berada di Indonesia Timur. Sebab begitu banyak orang tidak memiliki rekening bank di sana. Karena itu kami hadir di Indonesia Timur untuk menyelesaikan masalah itu. Kelebihan yang keenam, yaitu fitur selanjutnya, transfer pengiriman dari Indonesia ke Korea. Kami telah bekerja sama dengan KG Mobilians yang merupakan pengiriman uang secara mobile terbesar di Korea. Dan fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan segera diluncurkan dalam aplikasi kami. Jika Anda memiliki keluarga di Korea, cukup gunakan DevOps Pay, Anda dapat mengirim uang ke keluarga Anda di Korea. Yang ketujuh, kelebihan dan keunggulan dari DevOps Pay yaitu teknologi sistem tinggi dan multiplatform. Sistem kami telah melalui beberapa pengujian hingga 5.000 TPS. Keandalan kami telah diuji saat menguji dengan berbagai mitra switching dan PLN. Terbukti dengan memproses 16.000 transaksi per hari, sistem kami tetap dapat diandalkan dalam melayani transaksi mitra kami. Selain itu, produk perusahaan telah berjalan di beberapa platform media seperti di Android, situs web, SMS, dan sedang dikembangkan untuk transaksi melalui WhatsApp dan Telegram. Kelebihan yang ke-8 yaitu memberikan modal kerja untuk UKM, usaha kecil menengah. Untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, DevOps Pay mendukung dalam hal memberikan bantuan modal kerja kepada UKM yang memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan untuk menyediakan modal kerja dari perusahaan. Modal kerja hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada produk DevOps Pay sehingga dana digunakan sesuai dengan target. Kelebihan yang ke-9 adalah DevOps Pay sudah pernah mendapatkan Get Awarded the Most Trusted Company in Financial Technology of the Year tahun 2016. Begitu juga penghargaan kedua, Get Awarded as the Best Satisfaction to the Customer of the Year tahun 2016. Dan yang terakhir, dan mungkin yang Bapak Ibu supaya lebih yakin ya, bahwa baik Doiku maupun DevOps Pay merupakan perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia dan OJK sebagai perusahaan fintech. Saat ini memang banyak sekali perusahaan fintech yang ilegal. Sampai sepanjang tahun 2020 ini saja, pihak Cybercrime Polri dan juga OJK sudah menutup hampir 3.000 perusahaan fintech ilegal. Sedangkan kami baik dan OJK. Bagaimana cara bergabung dengan DevOps Pay? Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi di awal presentasi, bahwa bisa mendownload di aplikasi Google Play Store ya. Bisa juga melalui website DevOps Pay di https://devopspay.com. Dan apabila mungkin Bapak Ibu punya keluarga di Makassar dan sekitarnya atau di Indonesia Timur, bisa datang kunjungan ke kantor kami di Grapena lantai 9. Ada juga call center dari WhatsApp dari DevOps Pay seperti yang tertera di bawah ini. Dan ada juga emailnya apabila Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bisa langsung 24 jam, Pak. Ini simulasi keuntungan yang saya bisa jelaskan, Pak ya. Jadi terdapat fitur-fitur yang terdapat daripada DevOps Pay mulai dari PLN, PDAM, BPJS, Telkom, Pulsa, Indovision, dan Multifinance. Ini estimasi transaksi yang dapat dilakukan dalam sebulan.
Misalnya PLN, apabila Bapak Ibu dan serius, memang misalnya kalau setelah pulang kerja atau mungkin ada waktu senggang, bisa menawarkan ya kepada teman, kerabat, tetangga, keluarga, bisa dalam sebulan bisa estimasi transaksi sekitar 300 kali. Dengan keuntungan yang dapat 3.000 jadi dapat 900.000. Keuntungan ini dapat daripada sisi harga dan juga biaya administrasi. Apabila kita akumulasi dengan semua fitur-fitur yang ada di DevosPay, keuntungan yang dapat diperoleh dalam semua itu kurang lebih hampir 10 juta. Sesuai yang simulasi yang kami buatkan sesuai tertera di target pasar DevosPay itu bisa perorangan individu, merchant memesan penjual pulsa ya, ada juga minimarket dan juga travel agent. Ini seperti saya jelaskan tadi bahwa DevosPay melalui perusahaan induk kami ya, PT Hensel David Indonesia Tbk, melalui Direktur Utama Pak Hendra David dan juga Direktur HDI Pak Edwin Hosan telah memperoleh penghargaan sebagai As the Best Satisfaction to the Customer of the Year tahun 2016. Ini penghargaan pertamanya. Dan ini penghargaan yang kedua sebagai Award as the Most Trusted Company in Financial Technology of the Year tahun 2016. Jadi ini sebagai bukti Bapak Ibu ya bahwa aplikasi kami ini memang sudah terbukti ya bahwa sudah digunakan dengan banyak orang dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini saya akan menjelaskan mengenai DoiQ. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, kami ini mau berusaha, mau menggunakan aplikasi DevosPay, cuma kami nggak punya modal. Di mana sih kami bisa dapat modal? Di sini kami memperkenalkan aplikasi yang kedua kami dengan nama DoiQ. PT DoiQ merupakan perusahaan yang sudah terdaftar di OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor terdaftar S599-213-2019. Perusahaan kami sudah terdaftar sejak 30 Oktober 2019 di OJK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir Pak ya bahwa kami merupakan perusahaan fintech yang legal dan bukan ilegal. Karena kami betul-betul sudah di istilahnya kami sudah mengikuti ketentuan dan diawasi oleh OJK. Apa sih itu DoiQ? Aplikasi DoiQ adalah platform layanan meminjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan antara pendana atau punya dana Pak ya dengan peminjam yang membutuhkan pinjaman, UMKM pedagang pulsa dan UMKM loket pembayaran. Jadi di sini kami sebagai pihak penyelenggara fintech mempertemukan orang yang yang punya kelebihan dana yang menginvestasikan dananya di DoiQ dengan orang yang membutuhkan pinjaman. Jadi Bapak Ibu misalnya berminat bergabung dengan DoiQ, tinggal download aplikasi ini, aplikasi DoiQ di Google Play Store. Kemudian registrasi dan mengajukan pinjaman. Setelah itu pihak DoiQ melalui admin kredit DoiQ atau orang biasa dibilang kalau di bank alias kredit akan melakukan verifikasi pengajuan pinjaman dengan melakukan scoring apakah Bapak Ibu layak atau enggak diberi pinjaman. Apabila sudah disetujui, dana akan ditransfer dalam bentuk saldo di DevosPay. Jadi istilahnya dengan Bapak memiliki saldo di DevosPay, Bapak saya punya toko online, Pak. Toko online yang bisa jualan apa? Pulsa, token listrik, pembayaran tagihan PDAM, PLN, BPJS, dan lainnya. Apa sih keuntungan dari yang Bapak Ibu peroleh? Keuntungan dari sisi harga dan biaya administrasi, Pak. Ini adalah flow dari misalnya pertama kali Bapak mengajukan di DoiQ ya. Saya ini posisi Bapak di sini pengajuan pinjaman modal usaha di DoiQ. Setelah Bapak mengisi data-data semua dan mengajukan pinjaman di DoiQ, kita akan lanjut ke poin kedua ya, di mana pihak DoiQ dalam hal ini admin kreditnya akan melakukan proses cek data untuk kebutuhan scoring dan melakukan review terhadap pengajuan pinjaman. Apabila Bapak Ibu akan lanjut ke poin ketiga, di mana pemberian data hasil scoring kredit dan proses platform pinjaman oleh lender disertai proses digital signature. Jadi kami memberikan hasil scoring itu kepada lender atau pendana, bahwa hasil Bapak itu bagus dan mereka yang akan mencairkan dana, atau menyalurkan dana ke DoiQ. Apabila hasil scoring Bapak Ibu bagus, mereka pasti akan setujuin dan akan menyalurkan dana ke DoiQ. Dari DoiQ ini nanti dananya akan kami cairkan dalam bentuk saldo di DevosPay. Istilahnya DevosPay ini istilahnya toko online-nya Bapak. Sedangkan DoiQ adalah tempat pengajuan pinjamannya, Pak. Sedangkan DevosPay ini toko online, jadi dengan handphone Bapak memiliki usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Di DevosPay ini Bapak bisa jualan, Pak, yang seperti saya jelaskan tadi, jualan token listrik, pulsa, pembayaran tagihan PDAM, PLN, BPJS, pembelian tiket pesawat, dan lainnya.
yang Bapak bisa lakukan ya, mungkin kepada tetangga, kerabat, keluarga, dengan menjual produk-produk yang saat ini bisa kami simpulkan ya, bahwa produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Orang kan pasti butuh token listrik untuk bisa nyalakan listriknya ya, bayar tagihan listrik juga, air juga, begitu juga dengan pulsa, terutama pulsa. Siapa sih saat ini orang yang istilahnya tidak punya handphone ya? Kita pasti akan punya handphone dan butuh pulsa untuk pembelian paket data. Ini adalah flow yang saya bisa jelaskan ke Bapak Ibu, mulai dari Bapak mengajukan pinjaman hingga fasilitas pinjaman Bapak disetujui di Dueku. Ini mungkin saya jelaskan problem atau masalah yang mungkin masyarakat atau Bapak Ibu hadapi saat ini. Pertama, tidak memiliki modal usaha. Sangat banyak UMKM atau individu yang mau berusaha namun tak punya modal untuk memulai usaha mereka. Kedua, kurangnya pengenalan akan teknologi finansial. Memperkenalkan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai fintech yang dapat memberi pinjaman modal usaha. Jadi kami memang di sini tujuan kami sosialisasi memang sesuai arahan OJK Bapak Ibu ya, untuk memperkenalkan produk-produk fintech kepada masyarakat. Karena istilahnya banyak hal-hal yang masyarakat yang belum tersentuh sama bank. Kenapa? Karena bank itu biasanya kalau memberikan pinjaman mutasinya Bapak harus bagus, mutasi rekeningnya ya. Nah kan di sinilah tujuannya OJK dan pemerintah menciptakan fintech, financial teknologi itu untuk mengakomodir teman-teman yang istilahnya unbankable, orang-orang yang belum tersentuh oleh bank. Seperti yang penjelasan saya di poin ketiga ini, masih banyak yang tidak memiliki rekening. Sebagian besar warung individu masih sangat konvensional dan tidak memiliki rekening di bank. Keempat, memerlukan jaminan untuk kredit di perusahaan konvensional. Sebagian besar perusahaan konvensional menuntut adanya jaminan apabila ingin mengajukan kredit atau pinjaman. Sedangkan kami di Dueku dan perusahaan fintech lainnya itu kami nggak membutuhkan pinjaman. Kami cukup butuh data pribadi Bapak Ibu saja. Yang kelima, memakan waktu yang sangat panjang. Proses pencairan kredit atau pinjaman pada bank konvensional sangatlah panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan kami di Dueku ini kami usahakan 1 kali 24 jam ya, atau paling lambat 2 kali 24 jam. Tapi kami usahakan 1 kali 24 jam, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada banyaknya pinjaman atau kredit ilegal. Banyaknya short loan online menjadi salah satu ancaman masalah dalam pinjaman online. Di sinilah mungkin rentenir ya. Di sini banyak sekali rentenir yang bisa istilahnya merugikan masyarakat, dan mungkin Bapak Ibu istilah gunanya fintech hadir untuk bisa menjadi solusinya. Inilah solusi yang Dueku bisa tawarkan kepada Ibu. Pertama, meminjamkan modal usaha. Dueku memberikan pinjaman modal usaha dari 500.000 sampai 7,5 juta dengan kurun jangka waktu jatuh tempo 61 hari, 75 hari, dan paling maksimal 90 hari. Kedua, suku bunga sangat rendah, mulai dari 0,15% per hari untuk pinjaman 61 hari, 0,13% per hari untuk pinjaman 75 hari, dan 0,1% per hari untuk pinjaman 90 hari. Dan itu tujuannya fintech hadir yang dibuat oleh pemerintah sama OJK ya, melayani unbanked people. Dueku melayani warung atau individu yang belum memiliki rekening dengan pembayaran tagihan melalui virtual account Bank BNI. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman di Dueku, dan istilahnya diverifikasinya oke, scoringnya bagus dan disetujuin, secara otomatis Bapak Ibu akan dikirimkan nomor virtual account dari Bank BNI. Nomor virtual account ini yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti pada saat pinjaman jatuh tempo atau angsurannya jatuh tempo untuk Bapak lakukan pembayaran. Keempat, memakan waktu singkat. Aplikasi Dueku hanya membutuhkan 1 kali 24 jam kerja untuk memproses pinjaman. Kelima, tidak memerlukan jaminan. Dueku tidak pernah meminta jaminan dalam bentuk apapun selain data pribadi dan data usaha peminjam. Dan selanjutnya, melakukan fintech, meningkatkan edukasi masyarakat Indonesia Timur mengenai penggunaan fintech. Dan yang mungkin Bapak Ibu mungkin seperti yang tadi Devospe ya, bahwa kami merupakan fintech terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dueku adalah salah satu perusahaan yang terdaftar dan legal karena sudah melalui berbagai verifikasi dan screening oleh OJK. Yang merupakan salah satu fintech dari 155 fintech legal yang berada di Indonesia. Apabila Bapak Ibu mungkin mau lebih percaya, Bapak Ibu bisa download Pak di aplikasi websitenya OJK ya.
perusahaan layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut fintech. Dueku salah satunya dari 155 perusahaan tersebut. Jadi Bapak Ibu memang harus hati-hati karena banyak fintech ilegal yang ada di Indonesia. Dibanding fintech legalnya cuma per posisi Desember 2020 baru sebanyak 155 perusahaan Bapak Ibu. Ini target pengguna Dueku ya, seperti tadi DPSP, bisa juga individu, warung-warung penjual pulsa, UMKM. Bagi Bapak Ibu mengajukan pinjaman sebesar 5 juta, potongannya cuma 2 Bapak Ibu ya. Pertama, potongan biaya layanan 4%, 4% dari 5 juta ya 200.000 yang akan masuk ke kami pihak penyelenggara Bapak Ibu ya. Dan juga potongan biaya asuransi sebesar 2%. Jadi 2% dari 5 juta yaitu 100.000, di mana memang tujuan kami harus mengasuransikan pinjaman Bapak Ibu, karena kami nggak mau di kemudian hari ya, amit-amitnya kalau misalnya Bapak Ibu ada terkena musibah, kecelakaan atau sampai meninggal dunia, Bapak Ibu jangan sampai merepotkan atau istilahnya menyusahkanlah keluarga Bapak Ibu. Jadi pinjaman Bapak di Dueku, kami sudah asuransikan di asuransi Simas Insurtech yang punya asuransi kerjasama dengan Dueku. Sehingga apabila ada kejadian hal yang tidak kita inginkan, pinjaman tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi Bapak Ibu. Jadi sisa dana yang Bapak terima yang masuk di saldo deposito itu sebesar 4.700.000. Inilah yang Bapak Ibu akan bisa gunakan untuk jualan, Pak. Misalnya di sini tujuan Dueku memang sebagai pinjaman produktif ya Bapak Ibu ya, yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa jadi pengusaha atau berwirausahawan, Pak. Sedangkan pinjamannya Bapak harus bayar di Dueku selama ini dengan kurun waktu 61 hari hitungannya, pokok 5 juta, biaya bunga 9,15, jadi 0,15% per hari ya, dikali 61 hari. Jadi bagusnya kami di sini, Bapak Ibu, karena kami pinjamannya bunganya per hari. Jadi misalnya Bapak Ibu saldo di depositnya udah habis, belum sampai 61 hari, Bapak Ibu bisa lunasi, Pak. Dan ya bunganya yang dibayar cuman bunga selama Bapak pakai aja, Pak. Misalnya Bapak pakai cuman 30 hari atau 35 hari, itu aja bunga yang Bapak bayar, Pak. Selebihnya Bapak nggak perlu bayar, istilahnya Bapak sudah lunasin pinjamannya, Pak. Apabila saldonya di deposito sudah terjual semua, ini sudah habis, Pak. Jadi yang harus Bapak kembalikan itu sebesar 5.457.500. Selisihnya dari 4.700.000 dengan 5.457.500 itu sebesar 757.500. Sedangkan tadi yang saya jelaskan di awal bahwa potensi keuntungan yang Bapak Ibu bisa peroleh kurang lebih bisa sampai 10 juta, Pak. Dengan Bapak Ibu hanya membayar 757.500, jadi keuntungannya bisa sekitar 9.242.500. Jadi keuntungannya bisa berkali-kali lipat Bapak Ibu. Di sini ini kantornya kami ya. Kami punya kantor representatif juga di Jakarta di XTA Casablanca Tower, lantai 28C. Di sini di samping Mall Kota Casablanca Bapak Ibu tepatnya. Sedangkan kantor pusat kami di Traveler Pinisi Building lantai 12, sedangkan kantor operasionalnya Dueku berada di Gedung Grapena lantai 9 di Makassar, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat juga nomor telepon yang Bapak Ibu bisa nanti hubungi apabila berminat dan apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Saya akan masuk ke istilahnya aplikasi Dueku Bapak Ibu ya. Jadi gimana Bapak Ibu nanti, bagaimana sih cara nanti mengajukan di aplikasi Dueku dan apa sih yang harus diisi? Saya akan tampilkan presentasi saya selanjutnya di aplikasi Dueku. Saya akan stop share dulu dan share untuk aplikasi Dueku Bapak Ibu ya. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu tampilan slide? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, makasih Pak. Ya, ini tampilan depannya Pak ya aplikasi Dueku. Ya, makasih Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Dueku di Google Play Store, ini tampilan depannya Pak Dueku. Di sini Dueku merupakan Your Financial Solution ya, tagline kami ya. Di sini kami merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kami perusahaan legal yang memang diawasi dan terdaftar oleh OJK. Jadi kami nggak bisa macam-macam Pak, karena kami memang sudah istilahnya sudah di screening, sudah di review sama OJK Pak.
Ini tampilan keduanya, di sini ada menunya untuk Bapak melakukan pinjaman atau juga pendanaan. Jadi misalnya mungkin ada keluarga Bapak yang kelebihan uang atau menanamkan misalnya dananya di mana, misalnya kalau di bank kan kecil nih Pak, Ibu, biaya bunganya dan depositnya itu kecil saat sekarang ini, mungkin bisa jadi pendana juga di DoEku Bapak Ibu ya, karena semua pembayaran bunga daripada peminjam itu akan masuk ke pendana. Semua pembayaran bunganya pinjamannya. Sedangkan kami pihak penyelenggara hanya dapat biaya pelayanan aja yang seperti besar 4% tadi. Tapi semua bunga akan didapat oleh pihak pendana. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa melakukan pinjaman atau yang punya kelebihan uang bisa menjadi pendana di DoEku. Ini profil yang Bapak Ibu yang harus isi Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu data pribadi Bapak Ibu. Data pribadi yang Bapak harus isi pertama dari nama lengkap, alamat, alamat emailnya Bapak Ibu, habis itu nomor handphone, telepon rumah, status menikah, atau jumlah tanggungannya. Data yang kedua ini data tempat usaha. Ya, di sini ada nama usaha, alamat usaha, status kepemilikan, dan juga nomor telepon tempat usaha. Apabila Bapak Ibu nggak memiliki tempat usaha, bisa dimasukkan alamat rumah Bapak Ibu di sini. Yang ketiga itu data bank. Jadi misalnya Bapak Ibu kan pasti punya tabungan Bapak Ibu ya sebagai rekening payroll ya atau rekening gaji. Di sini Bapak bisa masukkan juga sebagai data referensi kepada kami. Misalnya nama banknya di mana, nama akun Bapak Ibu di bank namanya siapa, dan juga nomor rekeningnya Bapak Ibu. Dan yang paling penting juga ini kontak darurat. Jadi kontak darurat ini kami butuhkan memang karena kenapa? Misalnya Bapak Ibu nggak bisa dihubungi, kami bisa menghubungi pihak keluarga lainnya Bapak Ibu. Biar kontak darurat ini bisa istri, bisa saudara, bisa orang tua, dan juga bisa kerabat dekat Bapak Ibu. Bapak isi nama kontak daruratnya siapa ya Bapak Ibu ya, hubungannya itu sebagai kontak darurat siapa, Bapak sebagai istri, saudara, orang tua atau kerabat dekat, nomor teleponnya, dan juga alamatnya. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi ini, Bapak akan disuruh mendownload Pak, upload KTP-nya Bapak, foto selfie, foto tempat usaha tapak depan, luar dan dalam. Apabila mungkin nggak punya usaha, Bapak bisa masukkan foto rumah Bapak ya, tampak luar dan dalam. Setelah itu Bapak akan masuk ke tahap selanjutnya nih Pak, penampakan dari aplikasi DoEku. Ini sini istilahnya jumlah berapa sih yang Bapak akan mengajukan pinjaman, jangka waktunya selama berapa lama. Di sini akan tertera jelas juga jumlah pengajuannya berapa, total bunganya berapa, asuransinya berapa, biaya layanan, total pinjaman dan bunga, total denda sehingga tanggal jatuh tempo. Di sini akan kelihatan apabila Bapak mengklik pinjam ini Pak, yang berwarna hijau ini. Apabila ini penampakannya Pak, kelihatannya ya, kalau misalnya Bapak sudah mengklik itu Pak, misalnya Bapak mengajukan sebesar 3 juta ini Pak, selama jangka waktu 61 hari. Di sini sudah kelihatan Pak, bunganya 0,15 per hari. Total bunga pinjaman yang Bapak harus bayar selama 61 hari itu sebesar 274.500. Akan dipotong biaya asuransi sebesar 60.000, jadi 2% daripada jumlah pengajuan pinjaman ya, 2% daripada 3 juta 60.000 untuk mengamankan juga Bapak Ibu ya, dan tidak menyusahkan keluarga. Dan biaya layanan akan masuk ke kami pihak penyelenggara sebesar 4% Bapak Ibu. Ini estimasi jatuh temponya. Misalnya Bapak mengajukan ini hari, akan ditambah 61 hari ke depannya Bapak Ibu. Di sini akan secara otomatis di sistem kami akan kelihatan estimasi jatuh tempo pinjaman Bapak Ibu tanggal berapa. Di sini juga ada denda per hari. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya mengajukan pinjaman dan misalnya terlambat bayar angsuran dan jatuh tempo, pasti akan kami kenakan denda Bapak Ibu. Dendanya sebesar 0,1% dari pengajuan pinjaman Bapak Ibu per hari. Di sini juga kelihatan jumlah total pembayaran yang Bapak harus bayarkan itu sebesar berapa dan jumlah yang Bapak terima yang akan menjadi bentuk saldo di Depospay Bapak Ibu. Apabila ini Bapak sudah oke semua, Bapak tinggal klik ini Pak, ajukan pinjaman. Dan apabila Bapak telah klik ajukan pinjaman, data Bapak akan sudah masuk ke aplikasi kami Pak, di admin kredit untuk bisa lakukan review atau scoring Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, istilahnya tampilan daripada aplikasi DoEku Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa, istilahnya apa sih yang Bapak Ibu bisa isi ya di aplikasi DoEku untuk bisa mengajukan pinjaman DoEku.
poin selanjutnya, sesi selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Adel, Bapak Ibu ya, untuk kita istilahnya tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang mengerti atau istilahnya masih belum jelas, Bapak Ibu bisa bertanya. Kami ada buat 2 sesi Bapak Ibu ya. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan juga. Mungkin saya akan serahkan ke Ibu Moderator, Ibu Adel, untuk menyaring pertanyaan sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Silakan Ibu Adel. Bu Adel, anunya masih mute kayaknya nih, Bu Adel. Oh, mohon maaf. Baik, terima kasih sebelumnya Pak untuk penjelasannya dan pemaparannya mengenai aplikasi Doeku dan aplikasi DFSP-nya. Untuk sesi pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh disebutkan namanya. Baik, silakan. Ya, Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya mungkin bisa bertanya Pak ya supaya lebih jelas ya. Ya, saya mau bertanya Pak. Ya, atas nama siapa Pak? Saya Hari Hardianto Pak, dari Meruyung Depok. Iya Pak. Iya, untuk keuntungannya saya memakai aplikasi Doku itu apa ya Pak? Keuntungan memakai aplikasi Doeku Pak ya. Ya. Kami tampung dulu pertanyaannya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Ini Pak, saya dari Margonda Depok, Rizky Hendrawan Pak. Oh, iya Pak. Ya Pak Rizky. Ya. Ibu Adel tolong dicatat Bu ya, pertanyaannya Bu Adel. Ya silakan Pak Rizky. Ya. Bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi Doeku dan apa saja data yang wajib didaftar Pak? Oh ya. Ya. Kami tampung dulu Pak ya pertanyaannya. Satu lagi Bu. Ya, pertanyaan ketiga, satu. Bapak Ibu. Ada Bu. Iya, Ya, Pak Umar. Ya. Suaranya ke-mute Pak Umar. Suaranya ke-mute. Oke. Maaf Pak, saya mau bertanya terkait prosedur menjadi pendana nih Pak. Kalau untuk minimal Bapak investasi siapa? itu berapa ya Pak? Dan ketika dengan Pak Umar Bu. Halo. Ya Bu, ya Pak, silakan Pak. Ya, kalau harus berapa ya Pak? Ada batas minimalnya nggak Pak? Dan batas maksimal? Menjadi apa itu Pak? Pendana Pak ya? Pendana atau Ya, pemilik untuk Pak? menjadikan untuk penarikan keuntungan. Jawab dulu, nanti kami akan buka sesi kedua untuk tanya jawabnya. Ya, yang pertanyaan pertama Ibu Adel apa ya Bu Adel ya? Terima kasih Pak Hendra. Tadi ini mohon maaf, yang pertamanya kurang jelas Pak, tiba-tiba jaringannya hilang. Oh, Pak Hari ya, kalau nggak salah gimana cara mengajukan di Doeku Pak Hari ya, kalau nggak salah ya? Apa keuntungannya Oh, Pak? keuntungannya ya. Untuk kita mengikuti Doeku dan Despa itu. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, Pak Hari pada saat aplikasi presentasi Pak ya, Doeku dan DFSP, jadi keuntungannya dari Bapak mengajukan di Doeku, karena kami merupakan 2 perusahaan yang saling berkoneksi Pak ya. Video mana? Bapak mengajukan pinjaman di Doeku dan apabila disetujui pasti akan otomatis Pak Bapak akan punya saldo Pak di DFSP dan jadi member DFSP. Di DFSP ini Pak, Bapak bisa jualan berbagai produk Pak. Produk yang Bapak jual itu Pak, sisanya yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Pertama itu token listrik Pak ya, habis itu pulsa,
pembayaran tagihan Pak ya, PDAM, PLN, BPJS, dan juga tiket pesawat Pak. Apa sih keuntungannya ya dari jualan itu Pak? Bapak istilahnya tanya, apa sih keuntungan saya Pak? Keuntungannya Bapak bisa dapat keuntungan Pak daripada sisi harga Pak. Misalnya Bapak jualan pulsa Pak 100.000, modalnya cuma 95.000 aja Pak, jadi ada sisi harga 5.000, plus ditambah biaya administrasi Pak. Kelebihannya di DevosPay ini Bapak bisa, biaya administrasi Bapak bisa atur Pak. Sedangkan misalnya kompetitor lain misalnya di Bukalapak, Tokopedia, atau OVO Pak ya, biaya administrasi kurang lebih sekitar 3.500 sampai 5.000. Di DevosPay ini Bapak bisa kurangi Pak, supaya menarik Bapak punya kerabat atau teman Pak ya. Jadi biaya administrasi bisa Bapak turunkan jadi 3.000 atau 2.500, atau kalau mungkin mau lebih ekstrim lagi Pak, jadi 1.000 atau 1.500. Begitu Pak keuntungannya Pak. Berbagai produk Pak, Bapak bisa juga punya toko online di DevosPay. Itulah keuntungannya Pak. Produk-produk ini produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Pak Hari. Itu Pak penjelasan dari kami. Mungkin masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan Pak Hari? Sudah Pak, sementara cukup. Oh ya, terima kasih Pak Hari. Yang pertanyaan kedua Iya, lagi, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan kedua, ya baik Pak Hari, terima kasih untuk pertanyaan keduanya tadi, bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi Doeku-nya Pak? Doeku dengan Pak siapa tadi ya? Saya lupa Pak ya tadi ya. Iya, saya kurang jelas Pak karena jaringan saya bermasalah, mohon maaf. Iya. Tadi dengan Pak Rizky Pak, pertanyaan yang kedua. Oh Pak Rizky ya tadi ya, Pak Rizky Hendrawan ya. Jadi cara mengajukan pinjaman itu mudah sekali Pak, dengan Bapak punya handphone Android. Bapak cukup mendownload aplikasi di Google Play Store Pak, aplikasi Doeku namanya sama DevosPay. Apabila Bapak sudah mendownload, Bapak tinggal mengajukan Pak seperti yang tadi saya jelaskan di presentasi yang tadi Pak Mat. Habis itu data tempat usaha, data nomor kontak darurat, dan juga data bank juga Pak ya. Dan di samping itu data yang wajib Bapak upload Pak itu pertama KTP, foto selfie, dan foto tampak usaha depan, luar, dan dalam. Apabila Bapak nggak punya tempat usaha, bisa alamat rumah Pak. Foto rumah tampak depan, luar, dan dalam. Itu aja sih Pak yang jadi syarat wajib Pak yang apabila Bapak mengajukan di aplikasi Doeku Pak Rizky. Ada lagi mau ditanyakan Pak Rizky? Suaranya ke-mute Pak. Coba diaktifkan dulu suaranya. Ya Pak. Ya, kartu keluarga pakai juga Pak. Kartu keluarga kami nggak wajib Pak. Bisa juga Bapak masukkan kartu keluarga, cuma nggak wajib. Yang wajib itu 4 itu aja Pak tadi Pak. KTP, foto selfie, foto tampak usaha, depan, luar, dan dalam Pak, itu yang wajib Pak. Tapi kalau Bapak memasukkan kartu keluarga bisa juga Pak, cuma tidak wajib. Oke Pak, mengerti Pak. Iya, terima kasih Pak Rizky. Dan yang terakhir tadi kalau nggak salah Pak Umar ya. Pak Umar, jadi syaratnya menjadi pendana ya, pendana. Jadi di sini kalau pendana itu Pak, istilahnya orang yang kelebihan uang Pak ya, dia ada dana kurang lebih ya. Kalau kami sekarang sih terimanya 50 juta Pak, 50 juta ke atas. Istilahnya nanti kita akan kerjasama Pak ya, akan dibuat perjanjian kerjasama atau MOU-nya Pak ya antara Doeku dengan misalnya apabila misalnya Bapak ini Pak Umar ini punya kelebihan dana Pak, ada 50 juta ke atas dananya, kita buat kerjasama. Biasanya itu setahun Pak kami kerjasama. Kita buat kerjasama selama setahun, jadi dananya Bapak kami gunakan Pak untuk memberikan pinjaman ke peminjam. Keuntungannya Bapak peroleh itu dari bunganya itu Pak. Misalnya ada peminjam nih Pak, misalnya 5 juta pinjaman maksimal 7,5 juta lah ya, atau 5 juta, bunga semua itu lari ke Bapak Pak. Akan Bapak dapat bunganya. Karena kami pihak penyelenggara nggak dapat pembayaran bunga, kami cuma dapat biaya layanan Pak. Jadi dana Bapak itu kami akan putar Pak selama 1 tahun, dan keuntungan yang Bapak peroleh itu dari bunga-bunga itu Pak. Jadi misalnya orang membayar angsurannya atau pinjamannya jatuh tempo, bunganya itu lari semua ke pihak pendana, ke Bapak. Itu Pak. Jangka waktunya selama 1 tahun Pak, kita buat MOU atau perjanjian kerjasamanya. Kayak gitu Pak. Pak Umar. Oke, baik Pak, terima kasih. Sudah jelas Pak Umar? Atau masih ada Sudah yang mau jelas? Pak, sudah jelas Pak, terima kasih. Ya, makasih. Tahap selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan kedua Bapak Ibu ya, 3 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya Pak, ini Pak dari Lampung. Pak Hardianto Pak ya? Iya benar Pak. Iya. Ya. Ya Pak. Ini kan yang saya
dengar tadi ada DUP adalah berupa aplikasi pinjaman ya Pak ya? Iya Pak. Ya, bisa digunakan untuk beberapa pembayaran, bisa pulsa seperti konter gitu kan, bisa kan Pak ya? Banyak Ya, pembayaran PLN, tagih-tagihan lainnya. Nah, jadi aplikasi ini bisa berupa uang yang tunai, nggak makai begini kita tujukan gimana tuh Pak? Apa kita akan kena potongan berapa persen gitu? Iya Pak. Kami tampung dulu pertanyaannya Pak Bianto ya, sebentar kami jawab Pak ya. Ya. Ya kami buka. Mau nanya Ya, lagi Pak Hari ya, Pak Hari Hardianto ya. Silakan Pak. Untuk mengenai yang pengajuan tadi, perihal Pak Rizky melanjutin, itu untuk pembayarannya gimana ya Pak? Bisa Pak. Untuk pembayaran di aplikasi dokunya? Bisa lewat Alfa sama Indomaret ya Pak ya, bayarnya Pak ya? Ya Pak, nanti kami tampung dulu Pak, yang sebentar kami jawab Pak ya. Ya, tampung dulu. Pertanyaan ketiga, mungkin Bapak Ibu yang masih bertanya, silakan Pak. Pertanyaan ketiga. Tanya. Ya, saya Siska, Pak. Ya, Ibu Siska ya. Silakan Bu, bertanya Bu. Pak, saya mau tanyakan, kalau misalnya sudah di ACC untuk pinjaman dananya itu, terus bagaimana caranya kita untuk terhubung ke misalnya kalau kita mau jual token, terus atau BPJS pembayaran gitu, apakah langsung memang teraplikasi otomatis atau kita yang harus cari channelnya Pak? Makasih. Oh iya, makasih Bu. Ya, sudah 3 pertanyaan ya. Atau mungkin masih ada yang mau bertanya Pak, supaya kan ini kan sesi terakhir nih Bapak Ibu untuk pertanyaan. Kami tampunglah pertanyaan Bapak Ibu supaya lebih jelas semua. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Saya Pak, Ya Pak. nama saya Muhammad Egi Pranata dari Lampung. Oh ya Pak. Pinjaman ini tuh sama nggak sih Pak kayak aplikasi lain gitu? Kayak, oh maksudnya pinjamannya Dueku itu seperti aplikasi kayak seperti apa itu Pak? Contohnya Pak? Misalnya apa ya? Gimana ya? Kayak pinjaman tunai yang lainnya gitu aplikasinya. Seperti aku laku gitu. Oh iya. Memang ini support untuk aku laku kredito, aku laku ya, kredito kayak gitu Pak ya. sapi atau kayak mana Pak? Iya. Pak, kami tampung dulu Pak ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Pak sebelum kami akhiri sesi Saya Pak. Ya. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Atas nama siapa Pak? Saya Atas nama Hermawan Pak. Dari Depok. Mohon maaf, Bapak siapa? Ahmad Hermawan dari Depok, Baruyung. Darmawan, oke baik, silakan Pak. Untuk perharinya itu misalkan perharinya untuk misalkan keterlambatan itu kena denda berapa persen atau berapa rupiah Pak ya? Kalau misalkan untuk pembayarannya atau misalkan kayak kita ada kesibukan lain atau tiba-tiba HP-nya hilang atau lupa akun kan otomatis susah untuk pembayarannya atau lupa untuk login masuk ke ID Doikunya gitu Pak. Itu perharinya itu kena denda berapa Pak misalkan jatuh tempo? Kalau denda jatuh tempo Pak ya dendanya. Oh ya Pak. Kami tampung dulu Pak ya pertanyaannya. Oke baik. Sudah berapa ya Pak? 5 ya pertanyaannya? Iya sudah ada 5 Pak. Mungkin tambah satu lagi mungkin Bapak Ibu kalau masih ada bertanya. Pak, saya Pak. Ya silakan Pak. Siapa Pak? Namanya Pak? Saya dari Makassar. Ya, dengan Bapak siapa? Ini saya mau tanyakan ini apa dampak besarnya kalau misalnya ke depannya nanti kalau misalnya kita nggak akan lanjut untuk ikut ke sosial itu Doeku, pinjaman Doeku, apa dampaknya? Maksudnya apa Pak?
Ada denda Pak, ada denda atau ada Sosial itu Pak ya? ya, Oh gitu iya. Pak. Ya, untuk sesi pertanyaan kami tutup dulu Pak ya, sudah ada 6 pertanyaan Pak ya. Kami akan jawab satu persatu dulu. Ya Ibu Adel, bisa mungkin yang pertanyaan pertama Ibu Adel, apa itu Ibu Adel ya? Untuk Pak Hendra, untuk pertanyaan pertama tadi, ini apakah aplikasinya bisa berupa uang cash atau uang tunai? Kemudian pemotongannya untuk pengajuannya berapa persen, Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk Iya, itu adminnya, Pak. 90. Adminnya akan terkena berapa persen gitu? Per bulan Oh, atau gitu per ya. tahun? Jadi istilahnya Pak, saya jelaskan bahwa ini pinjaman kami bukan pinjaman uang tunai Pak ya, atau cash loan. Pinjaman kami ini berbentuk produktif Pak. Jadi misalnya Pak, bila Bapak mengajukan pinjaman di Dueku dan sudah disetujui, dia secara otomatis Pak akan masuk jadi saldo di aplikasi DevosPay. Karena antara Dueku dan DevosPay kan perusahaan yang sama, misalnya antara induk perusahaan dengan anak perusahaan Pak ya. Jadi secara otomatis Pak, Bapak misalnya mengajukan pinjaman 5 juta, dipotong, paling yang dipotong Pak itu biaya administrasi Pak yang seperti saya jelaskan tadi, sebesar 4% Pak ya, dan juga biaya asuransi Pak. Itu aja Pak potongannya Pak. Selebihnya itu akan masuk ke dalam bentuk saldo di Devos secara otomatis Pak. Apabila masuk di DevosPay, bisa tokonya Bapak. Bapak bisa jualan token listrik, pulsa, bayaran tagihan PDAM, PLN, dan lainnya Pak. Itu Pak. Ya Pak, Hardianto apa sudah jelas Pak? Jawab aja lu Pak. Pak, apa yang masih mengganjal Pak? Supaya nanti saya jelaskan Pak supaya lebih jelas, nggak apa-apa Pak. Apa itu Pak yang mau ditanyakan lagi Pak Hardianto? Ya keterlambatan ininya Pak, pembayarannya. Oh, yang tadi Pak ya, misalnya Bapak ini Pak terlambat melakukan pembayaran angsuran atau jatuh tempo Bapak nggak bayar Pak ya, Bapak akan dikenakan denda Pak 0,1% per hari. Jadi 0,1% dikalikan dengan misalnya Bapak mengajukan 3 juta Pak, itu Pak. Kurang lebih kalau tidak salah 3.000 ya. 0,1% kali 3 juta itu Pak. Berarti 3.000 per hari Pak. Makanya kami berharap Bapak Ibu bisa membayar tepat waktu Pak ya, karena ini kan jadi masuk di rekor Bapak juga di Dueku, dan juga apabila Bapak mau mengajukan di fintech lain Pak. Karena kami kan sudah terkoneksi Pak. Nanti lain misalnya peminjam yang ada di fintech kami sudah terkoneksi namanya di fintech data center Pak, yang di asosiasi AFPI Pak. AFPI itu merupakan asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia, asosiasinya fintech Pak. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa membayar tepat waktu Pak. Jadi track recordnya Bapak Ibu bagus, dan apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pinjaman di fintech lain seperti Kredivo, Akulaku, atau yang lainnya itu bisa Bapak disetujuin Pak. Saya punya track record lah di Dueku dan lebih mudah disetujuin Pak di tempat lain. Kayak gitu Pak. Jadi ini kalau buat modal usaha cukup aman apa ya? Ya Pak. Ya Pak Dento. Ya ini buat modal usaha cukup aman lah Pak ya? Iya. Di Dueku. Iya Pak, modal usaha, ya, tapi usahanya di DevosPay itu Pak, di tokonya. Iya, oke. DevosPay. Iya, terima kasih Pak Dianto. Ya, cukup jelas kok. Pertanyaan kedua Ibu Adel. Terima kasih Pak Dianto, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Hardianto, dan terima kasih buat Pak Hendra untuk penjelasannya. Mungkin untuk penjelasan terakhir, menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Darmawan juga Pak, mengenai denda per hari yang Pak Hendra jelaskan tadi. Iya. Jadi untuk Bapak Ahmad Darmawan sudah jelas Pak ya? Iya Pak. Jadi dendanya itu 0,1% ini ada pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua silakan Ibu Adel. Ini pertanyaan kedua, pembayar. Ya, suaranya agak kurang jelas Ibu Adel, coba bisa diulang. Itu lewat mana Pak? Melalui untuk pembayarannya Pak, kalau misalnya pembayaran ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengajukan pinjaman di Dueku dan sudah disetujui Pak, secara otomatis Pak akan dikirim Pak namanya nomor virtual account di Bank BNI Pak. Itulah nomor virtual account yang nanti Bapak bisa lakukan pembayaran Pak. Bapak bisa datang ke kantornya BNI, di ATM-nya,
Atau misalnya Bapak juga punya mobile banking, Pak ya. Bapak kan misalnya di mobile banking ada namanya masukkan nomor virtual account. Di situ Pak, Bapak masukkan nomor virtual account-nya Bank BNI. Itulah yang Bapak pakai untuk gunakan untuk pembayaran angsurannya, Pak, atau pembayaran pada saat jatuh tempo pinjaman, Pak. Itu, Pak. Ya, Bapak. Dengan Bapak siapa tadi yang bertanya, Pak? Apa sudah jelas, Pak? Atau masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Ibu Adel dengan Bapak siapa tadi ya, Pak ya? Yang bertanya ya tadi ya. Bapak ya Pak, sudah jelas Pak yang tadi Pak, mengenai Bapak istilahnya pembayarannya di melalui virtual account Pak. Secara otomatis Bapak dikirimkan nomor virtual account di Bank BNI Pak. Iya. Yang pertanyaan ketiga Ibu Adel. Baik. Informasinya Pak ya. Pertanyaan Oke, Ibu Adel. Del, di sini Del, Bapak. Di sini Del, di bagus tuh. Stop kan? Ada kedengaran. Jadi Ngopiin dong. Ayo Ngopiin dong kalau kami. Nanti mati Bang. Iya. Halo. Ocha. Udah main bola aja, main bola. Yo. Ocha geblok. Sparring. Kita sparring. Apa mau main PS? Masak kerja besok gajian. Bikin Liga Champion C1 karena. Ya. Apa pertanyaan ketiganya Ibu Adel? pertanyaan dari Muncul lagi. Ya. misalnya kalau pengajuannya itu sudah di ACC, itu gimana cara penggunaan dananya? Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih mengenai aplikasi Davispen-nya. Oh ya. Jadi ya Ibu Siska, jadi misalnya apabila Ibu mengajukan pinjaman di Dueku Ibu ya. Jadi apabila Ibu mengajukan pinjaman di Dueku dan sudah di-scoring hasilnya bagus dan sudah disetujui oleh pihak pendana, secara otomatis Bu, dana saldonya Ibu itu akan masuk ke saldo Devospe karena antara Dueku dan Devospe kan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan Bu, memang sudah terkoneksi Bu. Secara otomatis Bu, dananya itu akan masuk ke di Devospe. Jadi, tapi tujuan Ibu di sini harus memang mendownload dua aplikasi Bu, aplikasi Dueku dan aplikasi Devospe. Jadi Bapak Ibu mengajukan dulu aplikasi Devospe, secara otomatis Ibu nanti akan punya user Bu yang bisa masuk untuk ke aplikasi Devospe. Dan saldonya secara otomatis juga apabila disetujui akan masuk di aplikasi Devospe Ibu, kayak gitu. Ya Ibu Siska, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas Bu? Berarti kita ini dulu ya Pak, misalnya kan kita ada rencana untuk mau menjual token, berarti kita harus punya usaha dulu ya, baru bisa gabung sama enggak Bu. Enggak Bu, jadi istilahnya karena kami kan tujuannya pinjaman produktif Bu, Dueku. Jadi misalnya Ibu enggak punya modal usaha Bu ya, Ibu mengajukan di Dueku Bu. Mengajukan di aplikasi Dueku dan apabila disetujui secara otomatis Bu akan chat di Devospe. Di Devospe itulah Pak istilahnya tokonya Ibu Bu, toko online atau orang bilang e-commerce Bu. Di situ Ibu bisa jualan Bu produk-produknya di Devospe mulai dari token listrik, pulsa, pembayaran tagihan PLN, PDAM, BPJS, dan juga pembayaran tiket pesawat dan lainnya, Bu. Gitu. Jadi nggak perlu Ibu punya usaha, Bu. Malah di Devospe-nya itu yang jadi usahanya Ibu, Bu. Ibu jualan, kayak gitu, Bu. Oh iya, Pak. Oke. Iya, terima kasih, Bu Siska. Iya, Pak. Yang pertanyaan. Ya, Ibu Adil, pertanyaan keempat, Ibu Adil. Pinjaman di aplikasi Dueku apakah sama dengan aplikasi lainnya, misalnya Kredivo? Dengan Pak siapa itu, Dil? Muhammad Egi. Oh iya. Ya Pak Muhammad Egi ya, Egi atau Eki ya. Jadi Dueku itu istilahnya seperti dengan Kredivo dan aku itu sama-sama perusahaan fintech Pak. Perusahaan fintech finansial teknologi yang sudah terdaftar di OJK. Cuma segmennya aja beda-beda Pak. Kalau misalnya Kredivo kan, kalau nggak salah sepengetahuan saya dia kerjasama dengan Tokopedia atau Bukalapak untuk istilahnya Bapak bila membeli barang bisa menyicil kalau nggak salah Pak ya. Gitu juga kayak aku laku gitu. Cuma segmennya aja beda-beda Pak. Kalau di Dueku itu segmennya untuk pinjaman produktif Pak.
di mana apabila pinjam Bapak disetujui, itu akan langsung masuk ke perusahaan induk perusahaan kami di aplikasi namanya Depospe, Pak. Di situ di Depospe itu ya tokonya, Pak. Bapak bisa jualan-jualan. Misalnya segmennya aja beda-beda, Pak. Sebenarnya sama, Pak. Kami menawarkan pinjaman yang tanpa ada jaminan, Pak. Tanpa jaminan, dengan modal misalnya KTP, foto selfie kayak gitu, Pak. Cuma segmennya aja beda-beda, Pak. Kayak gitu, Pak Egi. Apa sudah jelas, Pak? Ya Pak. Tapi susah nggak sih Pak kayak yang lain gitu? Biasanya sih susah diproses gitu. Gagal-gagal aja apa karena memang khusus gitu buat saya sapi gitu. Kalau sebenarnya Pak, misalnya Bapak punya data bagus, Pak, ya saya nggak pernah ada bermasalah di lembaga keuangan lain, Pak, ya, apabila bank, multifinance, atau fintech lain, harusnya sih nggak ada masalah, Pak, ya. Tapi kami memang ada kerjasama, Pak, dengan dua perusahaan pihak ketiga, yaitu namanya Pevindo dan juga DigiSign, Pak. Di situ akan dicek, Pak, Bapak punya track record di bank, gimana, Pak, lancar atau enggak. Dengan perusahaan multifinance, Pak, sama perusahaan fintech lain, Pak. Apabila Bapak misalnya nggak pernah cacat, nggak pernah bermasalah, harusnya sih tidak ribet, Pak, ya, tidak masalah, Pak. Kayak gitu, Pak Egi. Apa sudah jelas, Pak Egi? Atau ada yang mau ditanyakan, Pak Egi? Oh ya, makasih Pak Egi. Kita lanjut pertanyaan kelima. Ibu Adel, apa itu, Ibu Adel? Ya. Pertanyaan terakhir. Oh ya, pertanyaan terakhir apa itu, Bu? Ini sih kurang jelas, tapi yang saya dengar tadi dampaknya jika sudah jatuh tempo kemudian tidak melakukan pembayaran. Oh, jadi dengan Pak siapa itu tadi, Adel? Kurang jelas. Iya. Jadi pertanyaan yang kelima ini, saya kalau sudah jatuh tempo ya, jatuh tempo, dampaknya apa yang dengan Pak siapa tadi ya, Pak? Kami agak lupa tadi ya. Dari Makassar, Pak. Dari Makassar. Iya. Dengan Bapak Umar ya? Bukan, Pak, bukan. Dari Makassar itu. Oh ya. Jadi dampaknya itu Pak, yang saya apabila jatuh tempo tidak melakukan pembayaran, pertama kena denda Pak. Yang saya jelaskan tadi, Bapak akan kena denda 0,1% per hari, dan apabila sampai dengan 90 hari, Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran sehingga jatuh tempo Pak pada hari 62, dan sampai tambah sampai 90 hari ke depan, Bapak nggak bayar sampai lunas, Bapak akan di blacklist Pak, akan masuk di daftar blacklist Pak. Jadi apabila Bapak Ibu mengajukan pinjaman di fintech lain, Bapak pasti akan ditolak Pak, karena Bapak akan dimasukkan di daftar blacklist. Jadi diusahakan Bapak Ibu untuk bisa bayar tepat waktu supaya track record Bapak Ibu bagus. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pinjaman di tempat lain, kayak gitu. Apa sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, jelas, Pak. Ya Pak, kasih Pak ya. Berarti tadi merupakan pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Kami akan lanjut, kami akan tutup Bapak Ibu ya pertanyaan sesi tanya jawab yang selama 2 sesi ini. Kita akan lanjut ke tahap foto bersama ya Bapak Ibu. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan videonya Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Silakan Ibu Adel, saya silakan Ibu Adel dan juga Pak Sul untuk melakukan foto bersama. Untuk Bapak Ya. Ibu ini Iya Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk bisa mengaktifkan videonya Bapak Ibu ya. Karena kita akan lakukan foto bersama, karena tujuannya kami lakukan foto bersama ini, kami akan lakukan dokumentasi Pak. Foto ini akan kami kirim ke OJK, bahwa kami pihak Deku sudah melakukan sosialisasi ke teman-teman. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan videonya. Oke, siap. Bentar Pak, jilbab dulu. Ya, ya Bu. Pasang wajah cakep ya. Ngopi. Lihat ke kamera dulu dong. Lima 15 menit pakai kerudung. Mantap, mantap. Belum pakai jarum pentol ya.
foto ya. Ya silakan difoto Pak Sul. Apabila sudah selesai bisa disampaikan Pak. Ya silakan Pak. 1, 2, ceklek. Sekali lagi ya Pak. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Pasang muka cakap dulu dong. Iya. 1, 2, ceklek. Sekali lagi ya. Woi. Udah anak. Sekali lagi ya. Ini yang terakhir nih. Ngasep deh. Mau ngasep ya. Cepetan. Yo, sabar yo. Riben nyong riben. 1, 2, ceklek. Selesai Pak. Mahendra. Terima kasih Pak Sul. Ya, kata mungkin kami saya mewakili daripada manajemen PT Doi Kudo Indonesia mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu, tim dan manajemen Jasa Pekana area Depok. Terima kasih atas waktunya untuk mau mengikuti sosialisasi Doiku dan Depospay. Apabila kami ada salah kata atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf Bapak Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen Jasa Pekana area Depok atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan pamit Bapak Ibu. Hati-hati di jalan Pak. Ya, kami pamit dulu ya. Lanjut kerja. Lagi bantu Sapi ayo. Ayo. Bang Umar lawan ini lah, Panto. SPP. Jangan digadoin daging. Besok semua Bang Umar cari Sampai gadoin daging, woi. Jangan digadoin sambil kerja. Harus direkrut. gading. udah semua aja. Loyong Ngamuk, Kerja. Main futsal Bang. Kerja sambil main futsal dong. Semuanya Nih, dari Depok nih. semangat. Mana? Selamat Hermawan. Semangat. Gajian tanggal 28 kemajuan. Disuruh kerja sambil mata habis. Besok gajian. Kerja. Belum nyarap. kerja lu pada tidur aja. Kerja sambil main futsal yuk. Ayo. Singkong habis. Kayak bocah homo cowok semua. Kak Kristin. Sini. Ngapain di sana? Kadetin. Daun singkong habis. Pemain lama nih. Suruh mampir kemarin Dun. Kerja. Kak Kristin suruh mampir kemarin Kak. Last meeting. Ayo futsal yuk. Baru tutup tahun baru. Buset, ada orang.
Ayo pusat. Main Din. Kak Kristin, daun singkong habis. Malam Beli, ikut beli awas daun lu. singkong habis ya udah. Pasar nyari daun singkong. Saya habis. Udah gajian, udah kerja. Kerja. Iya. Jangan lupa main futsal ya. Kerja sama main futsal. Kakak Regina dari mana? Kok belum mandi ya? Besok gajian, Bang. Udah, Bang, itu. ngobrol, Bang. Daun singkong habis. Itu Regina belum mandi. Lagi. Ini dikit lagi bibirnya. Gina mandi, Gina. Gina mandi dulu, Gina. Bantu tangannya nggak usah kemana-mana. Wih. Saya lagi tadi malam. Video call tapi tangannya kemana-mana lu. Udah kerja sana kerja. Selesai. Ayo Gin, sini Gin, cepet Gin. Gue libur lagi gila lo ya. Aku lu libur. Halo Kak, Regina dari outlet mana Kak? Hardianto kedua ini. Hardianto kedua. Dari outlet mana Kak? Sama Bang. Gak ngasep Bang. Ada Pak Herdi juga Kak? Pak Herdi. Mas Herdi lagi di kosan. Lama ini kan. Ya, apaan itu? Gak kedengeran Kak? Terakhir itu. Kayak mana nih stopnya? Egi, lu kerja Egi. 52. Guys, ada yang mau kenalan gak sama yang namanya Gina? Dia mau sendiri ya. Sendiri. Gina dari Lampung, jomblo. Kerja. Salam buat semuanya dari anak Depok. Oke. Kerja Terima sana. kasih. Oke. Selamat bekerja, semangat. Oke guys. Dah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.